Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok praktikum di OPT akan menjelaskan tentang simptomatik atau gejala. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Basori Alwi dengan NIM 21128. Saya Amarta Jana Al-Faradis dari NIM 127. Dan saya Ahmad Yudi Bajuri dari 21130. Simptomatik atau gejala merupakan perubahan yang ditunjukkan oleh tumbuhan itu sendiri sebagai akibat serangan penyebab penyakit. Umumnya, tumbuhan yang sakit akan menunjukkan gejala yang khusus. Secara morfologi, gejala penyakit dapat dibedakan menjadi tipe pokok. Yang pertama yaitu gejala nekrotik, yang kedua gejala hipoplastik, dan yang terakhir yaitu gejala hiperplastik. Yaitu gejala nekrotik disebabkan karena adanya kerusakan pada sel atau bagian sel atau selnya yang mati. Untuk gejala nekrotik ada klorose menguning pada daun pepaya. Gejala penyakit ini disebabkan oleh kurang atau tidak terbentuknya klorofil akibat racun patogen, kekurangan mineral, pencemaran udara, kekurangan air, atau karena bahan kimia. Untuk ciri-cirinya yaitu kerusakan ini ditandai dengan perubahan yang disebabkan oleh rusaknya klorofil atau zat hijau daun akibat kekurangan cahaya matahari, atau karena serangan penyakit. Perubahan warna juga terjadi dalam bentuk bercak-bercak coklat. Untuk resiko, bagian yang mengalami klorosis dapat menghambat pertumbuhan tanaman atau bahkan gagal untuk membentuk bunga dan buah. Selain itu, daun yang klorosis akan lebih rentan terhadap penyakit. Kemudian untuk perforasi atau lubang-lubang pada tanaman pakcoy, yaitu gejalanya berupa terbentuknya lubang-lubang karena runtuhnya sel-sel yang telah mati pada bercak nekrosis. Perforasi pada daun dapat juga disebabkan oleh gigitan serangga seperti kumbang, kerawi daun, dan larva sebagai jenis Lepidoptera. Untuk ciri-ciri tanaman yang terkena perforasi, terdapat lubang dapat berukuran besar atau kecil. Untuk resikonya yaitu menyebabkan lubang-lubang pada daun dan menurunkan kualitas daun sawi. Penyakit hipoplastis, yaitu tanaman akan mengalami kekerdilan dan juga perubahan simetri. Ada beberapa penyebabnya, yaitu pertama, kebutuhan unsur hara tidak tercukupi. Tanaman membutuhkan unsur hara dalam jumlah yang cukup untuk dapat tumbuh dengan baik. Beberapa unsur hara yang penting bagi tanaman antara lain nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, belerang, mangan, besi, dan lain-lain. Tanaman yang kurang unsur hara, khususnya nitrogen, akan tumbuh kerdil karena pertumbuhannya terhambat. Kemudian yaitu tanaman yang tidak mendapatkan sinar matahari secara langsung minimal selama 8 jam. Sebaiknya segera memindahkan tanaman tadi ke tempat yang biasa mendapatkan sinar matahari penuh. Kemudian air yang diperoleh tanaman kurang. Tanaman membutuhkan air dalam jumlah guna mendukung pertumbuhannya. Yang harus Anda tahu kalau kebutuhan setiap jenis tanaman berbeda dengan tanaman yang lain. Kemudian infeksi saluran virus penyakit. Tanaman juga bisa sakit karena terinfeksi oleh suatu penyakit. Adapun dampak dari serangan penyakit tersebut salah satunya ialah pertumbuhan tanaman menjadi lambat sehingga tampak kerdil. Risiko dari tanaman yang terkena penyakit hipoplastis yaitu terhentinya pertumbuhan sel. Gejala ini terbagi menjadi berikut. Pertama, kerdil atau tumbuh terhambat pertumbuhan bagian-bagian tanaman sehingga ukurannya lebih kecil daripada biasanya. Hiperplastik ini disebabkan karena adanya pertumbuhan sel yang lebih dari biasanya terjadi atau merupakan tempat berupa bisul-bisul atau bintil-bintil yang terdiri dari jaringan tumbuhan bersama-sama dengan penyebab penyakit, atau dapat juga hanya terdiri dari jaringan tumbuhan saja. Gejalanya berupa dibagi menjadi dua. Yang pertama, cocodea adalah yang terjadi karena serangan hewan. Yang kedua, Phytocedia disebabkan oleh tumbuhan. Ciri-cirinya mengakibatkan pembengkakan pada bagian tanaman seperti bintil-bintil atau benjolan pada ranting. Selanjutnya yaitu risikonya benda penyakit tumbuh dapat menyebabkan kerusakan bahkan kematian tanaman tinggal 90%. Kemudian menggulung atau menggeriting, rontok, dan juga perubahan warna. Selanjutnya itu menggulung kerupuk. Ciri-cirinya penyakit daun keriting pada tanaman ditandai dengan daun menjadi berkerut dan keriting. Risikonya penyakit ini dapat menurunkan produktivitas tanaman karena bisa menghentikan pertumbuhan vegetatif tanaman secara total.